Shalom, selamat bertemu kembali dengan Ibu Christine Yeni Piri di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8. Materi kita hari ini adalah bab 9, Tantangan Iman Masa Kini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali seperti biasa kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu. Kembali kami akan belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 8. Kami mohon penyertaan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu, supaya kami boleh mengerti pelajaran hari ini, khususnya materi tantangan iman masa kini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita lihat kompetensi dasar. Yang pertama adalah mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Dan yang kedua adalah menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Dan yang ketiga adalah memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita dalam materi kita hari ini adalah, pertama, mensyukuri dirinya diberi kemampuan oleh Allah menghadapi tantangan iman. Kedua, mengidentifikasikan berbagai bentuk tantangan iman yang dihadapi remaja masa kini. Dan ketiga adalah menganalisis berbagai cara menghadapi tantangan iman. Kita masuk ke materi tantangan iman masa kini. Ya, kita lihat gambar-gambar di sini, ada gambar teknologi narkoba, teknologi nuklir, dan juga pengaruh pornografi. Ya, dalam kehidupan kita pasti berhadapan dengan masalah dan tantangan ya. Tantangan sesungguhnya membentuk kita menjadi manusia yang mengandalkan Tuhan, atau kalau kita hadapi dengan baik maka akan membentuk iman kita lebih kuat. Kita akan menjadi mandiri, pantang menyerah atau terus berjuang, tekun, dan pasti akan mengalami kesuksesan. Apa saja tantangan iman masa kini? Dalam satu buah blog yang menulis hal-hal yang berkaitan dengan remaja, dalam catatan ngocol melihat kejadian sehari-hari dari sisi menyenangkan. Ya, diunduh 10 Februari 2016 menyebutkan ada 4 tantangan iman. Penulis menyebutkan ada 4 tantangan iman dalam yang dihadapi remaja masa kini. Yang pertama itu adalah teknologi. Yang kedua adalah akademik. Yang ketiga adalah narkoba, miras, dan rokok ya. Dan yang keempat adalah hormon. Mari kita lihat mengenai teknologi ya, tantangan iman dalam hal teknologi. Ya, kita lihat dunia teknologi berkembang. Teknologi khususnya yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi adalah berkat yang diperoleh manusia dalam rangka membantu manusia menjalani hidup lebih efisien. Teknologi juga menolong manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, kebaikan, serta berbagai upaya kemanusiaan demi kepentingan umat manusia. Namun, kita perhatikan, di sisi lain, teknologi juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral, garis bawah ya, dan etika yang cenderung meredusir kemanusiaan termasuk di dalamnya nilai-nilai etika dan moral. Kita lihat melalui internet, manusia dapat memperoleh berbagai informasi yang positif maupun yang negatif. Salah satu aspek negatif adalah pornografi yang ditenggarai menjadi penyebab timbulnya berbagai penyimpangan maupun kejahatan seksual di kalangan remaja. Perhatikan ini, waktu yang seharusnya dipakai untuk melakukan banyak hal positif, banyak tersita oleh aktivitas di dunia maya, termasuk bermain games ya. Ada orang kecanduan games ya, berhari-hari, bahkan ada yang meninggal karena games. Hubungan antar manusia pun menjadi kering ya, karena hanya berkomunikasi melalui sosmed, melalui dunia maya. Oleh karena sering berkomunikasi dengan dunia maya ya yang tadi ya, dan proses sosialisasi manusia digantikan oleh teknologi.
betapa menyedihkan. Ya, teknologi nuklir juga seharusnya untuk hal yang berguna, tetapi menjadi untuk saling menyerang, unjuk kekuatan, menghancurkan. Teknologi kesehatan banyak dipakai bukan untuk menyembuhkan, tetapi kemudian seperti morfin dipakai untuk menjadi candu bagi manusia. Dan kita lihat tantangan dalam bentuk akademik. Ya, apa sih akademik itu ya? Mengapa menjadi tantangan ya? Akademik akan membentuk kita mendapatkan cita-cita kita, apakah menjadi dokter, apakah menjadi pilot, apakah menjadi polisi, dan lain sebagainya ya. Kita lihat, tuntutan dalam dunia pendidikan amat tinggi dan cenderung menempatkan remaja dalam tekanan. Banyak tuntutan kepada mereka untuk dapat nilai tinggi di sekolah, lulus dengan nilai memuaskan, diterima di sekolah bergengsi, favorit, atau kuliah di universitas ternama UI, UGM ya. Di samping itu kompetensi di kelas juga amat ketat ya. Akhirnya menjadi satu momok orang tua dan kita yang memberikan anaknya untuk les, privat, atau pokoknya nilaimu jangan kurang. Akhirnya banyak orang mencari jalan pintas ya, menyontek hidupnya penuh hanya dengan belajar, tidak ada satu kegiatan yang lain. Ya, kata sukses menjadi kunci utama. Hal itu positif ya. Namun jika dicapai melalui proses ataupun jalan yang tidak benar, perhatikan ini anak-anak, maka nilai sukses itu sendiri tidak ada artinya. Ya, kesuksesan tanpa jalan yang benar itu tidak akan ada artinya. Ya, sifatnya malah sementara. Kemudian yang ketiga adalah rokok, narkoba, minuman keras. Ya, kita lihat Indonesia dengan jumlah penduduk per Januari 2021 itu sekitar 271.349.889 jiwa. Jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan menjadi lebih dari 64 juta. Bayangkan ya. Jadi ini usia produktif, usia konsumen yang begitu banyak. Usia ini adalah usia yang sangat rentan dengan rokok, narkoba, dan miras ya. Narkotika dan obat-obat terlarang, narkoba, miras itu minuman keras. Bahkan ada anak usia SD sudah kecanduan narkoba. Hati-hati, ada banyak cara orang mengedarkan narkoba. Jalan masuk ke narkoba itu adalah rokok. Jangan coba-coba ya kalian mencoba rokok ya. Itu bisa kemudian menjadi narkoba. Jangan coba-coba miras, karena ini adalah lingkaran-lingkaran yang akan membawa kalian kepada juga free sex ya, yang ketidakmampuan mengontrol emosi dan diri. Gaya hidup dan keinginan untuk mencoba menjadi faktor utama anak-anak muda jatuh ke dalam kecanduan rokok, narkoba, dan miras. Ingat ya, sekalipun kalian punya masalah, tapi yang paling utama adalah keinginan untuk mencoba. Ketiga, tidak memiliki manfaat bagi tubuh dan bagi masa depan remaja. Ya, jadi bagi masa depan kalian, jadi ini tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah hormon. Ya, hormon ini berkaitan dengan reproduksi dalam diri kalian ya. Demikianlah 4 tantangan iman dalam kehidupan kita, yaitu teknologi, kemudian akademik, kemudian miras, rokok, dan minuman dan narkoba, dan terakhir hormon. Itu tantangan-tantangan iman kita. Di samping yang lain ada juga tantangan-tantangan iman yang kita rasakan dalam kehidupan kita, pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan kita, mungkin lingkungan dalam kehidupan kita, lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan yang mengalami kekerasan dalam kehidupan kita. Kemudian tantangan iman dalam Alkitab ya. Tantangan iman dalam Alkitab disebutkan dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 tentang pencobaan Yesus di padang gurun.
Yesus dibawa ke padang gurun dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Pada saat inilah iblis datang mencobai Tuhan Yesus. Jadi Yesus sudah puasa, ya berarti dia sangat lapar. Pencobaan yang pertama yang dialami oleh Yesus adalah iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ya, ada batu-batu di depan Yesus untuk diubah menjadi roti karena Yesus lapar pada waktu itu. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian pencobaan yang kedua adalah Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah di kota suci atau di Yerusalem. Dan iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jadi iblis bilang, "Jatuhkan dirimu, pasti malaikat datang, kakimu tidak akan luka karena mereka akan menatang engkau." Tapi apa kata Yesus? Yesus katakan, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Dan pencobaan yang ketiga adalah Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi dan diperlihatkan kepadanya kemegahan dunia, kerajaan dunia dan kemegahannya. Kemudian iblis berkata begini, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Tetapi Yesus berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Akhirnya iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat Allah datang melayani Yesus. Itulah 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus dan apa makna pencobaan yang dialami Yesus dalam kehidupan iman kita, tantangan iman bagi kita. Kita lihat, tantangan pertama adalah yang diberikan iblis kepada Yesus berkaitan dengan makanan, hal-hal yang menyangkut tubuh atau yang disebut Rasul Paulus sebagai keinginan daging manusia. Keinginan daging perhatikan berlawanan dengan keinginan roh. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan keinginan daging membawa kepada kebinasaan, tetapi keinginan roh membawa kepada keselamatan. Teknologi, rokok, minuman keras, narkoba, dan hormonal dapat dikatakan sebagai keinginan daging manusia. 4 hal tersebut akan memuaskan manusia, memuaskan tubuh manusia, baik perut, mata, yang dapat menikmati pornografi, games, hubungan sosial di dunia maya, dan kenikmatan tubuh yang dapat diperoleh manusia melalui beberapa aspek itu. Namun semuanya bersifat sementara, bahkan menghancurkan manusia. Ya, rokok menghancurkan tubuhmu, minuman keras menghancurkan tubuhmu, merusak pikiranmu, narkoba merusak otak kalian, hormon, ya, seks, pornografi merusak otak kalian. Teknologi juga yang mengandalkan teknologi yang seringkali dipakai bukan untuk membangun, menolong orang lain, ya, terkadang dipakai untuk menghancurkan, membunuh, ya. Kemudian tantangan kedua ini adalah kesombongan. Jadi iblis mengira Yesus akan terprovokasi untuk melihat, "Wah, aku hebat," dan menjatuhkan dirinya dari ketinggian untuk membuktikan dirinya adalah anak Allah. Terkadang kesombongan membuatnya terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang terlarang dalam hidup kita. Perhatikan anak-anak, ketika kalian disuruh teman kalian, kasih lihat kalau kamu hebat merokok, ya, maka kita merokok. Kasih lihat kamu hebat, kamu pacaran, maka kita pacaran, ya. Kita ingin sombong, kelihatan hebat, ya. Itu kita lakukan. Ternyata itu adalah hal yang salah, bahkan berdosa. Kemudian yang ketiga adalah hampir sama dengan kedua, ya. Kalau yang kedua adalah kesombongan, yang ketiga adalah kekuasaan. Remaja senang dihargai dan diberi kepercayaan. Terkadang remaja menuntut kebebasan dan kepercayaan yang terlalu berlebihan, hingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaan dan kemerdekaannya secara bertanggung jawab. Remaja cenderung mendengarkan teman daripada orang tua. Mendengarkan teman memang penting, namun
mendengarkan orang tua jauh lebih penting, karena itu lebih baik, karena orang tua selalu menginginkan hal yang baik bagi anak-anaknya. Ya, kalau kamu ingin didapatkan kekuasaan, dipercayai, ya banyak kali antar teman juga jiwa-jiwa kalian trek-trekan ya, ayo siapa yang jago, maka kalian memperlihatkan kekuasaan kalian. Ya, akhirnya ada banyak anak-anak remaja meregang nyawa di jalanan. Perhatikan itu. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan iman kita? Ada 10 ya. 1, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Kemudian kedua, setia. Ketiga, taat. Keempat, memiliki pendirian yang teguh. Kelima, tidak mudah terpengaruh. Keenam, memiliki keyakinan yang kokoh. Ketujuh, tegar di tengah persoalan. Kedelapan, berani menanggung risiko. Kesembilan, tidak mengenal putus asa. Dan kesepuluh, berpegang teguh pada janji Allah. Ini 10 cara menghadapi tantangan iman dalam kehidupan kita dengan nats Alkitab yang ada. Ya, inilah cara menghadapi tantangan iman kita. Dan perhatikan apa kata Yeremia dalam menghadapi tantangan iman kita. Yeremia berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 78 ya. Kita akan tidak berhenti menghasilkan buah kalau kita tetap berakar bersandar pada Tuhan. Ya, kita tetap setia kepada kebenaran Tuhan. Allah memberi kekuatan pada tiap orang percaya untuk mampu menghadapi tantangan hidup. Ketika kita benar-benar mengandalkan Allah, memiliki pendirian yang teguh serta keyakinan yang kokoh pada janji penyertaannya, maka kita akan terus bertumbuh dalam iman kepadanya. Dengan begitu, tantangan iman adalah ujian bagi kita untuk tetap teguh beriman, setia dan taat pada janji Allah, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tawaran yang merugikan kita. Ya, demikian materi kita, bab 9, tantangan iman masa kini dalam hidup kita, dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 2 tugas. Pertama, sebutkanlah tantangan iman yang kamu hadapi saat ini, minimal 4, dan bagaimana cara kamu menghadapinya. Dan yang kedua adalah, buatlah doa permohonan dan ucapan syukur untuk tantangan yang kalian hadapi dan penyertaan Tuhan yang kalian rasakan. Ya, jadi doanya untuk mohon menghadapi tantangan dan merasakan dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang kalian rasakan. Dibuat dalam 1 lembar kertas, ya, bisa dengan diketik atau ditulis tangan dengan memberi warna dan hiasan di sekitarnya. Ya, perhatikan. Tugas dikirim paling lambat hari ini melalui Google Classroom. Jangan lupa beri nama dan kelas dalam komentar pada video pembelajaran sebagai tanda kehadiran. Ya, demikian materi kita. Kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Hari ini kami sudah boleh belajar bab 9. Mampukan kami mengenal tantangan-tantangan iman di sekitar kami, yang ada dalam kehidupan remaja di sekitar kami. Kami boleh menghadapinya dengan kekuatan iman dari Tuhan, karena kami bersandar pada Tuhan, dan kami dimenangkan untuk menjadi yang terbaik dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak muda yang tetap setia, yang berjuang, bahkan memiliki progres kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita hari ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.